warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Oktavia. Saya akan menjelaskan tentang terjadinya minyak bumi dan komposisi minyak bumi. Terjadinya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun di dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Minyak bumi sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90-97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Siti Naimah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi, fraksi minyak bumi, dan kegunaannya masing-masing. Oke. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi, fraksi minyak bumi, dan kegunaannya. Nah, jadi minyak bumi itu diambil dari bahasa Latin, yaitu petrus yang artinya batu dan uleum yaitu artinya minyak. Jadi, minyak bumi pada dasarnya yaitu minyak mentah. Yang pertama adalah ada perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan atau cracking ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, yaitu rantai alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Nah, adapun tahap keduanya yaitu proses ekstraksi. Ini yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu ada proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan. Nah, yang terakhir yaitu pembersihan dari kontaminasi atau treating. Nah, pengolahan minyak ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik-titiknya jumlah atom karbon berbentuk rantai karbonnya. Adapun fraksi minyak bumi. Nah, yang pertama yaitu fraksi yang menghasilkan gas pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG, manfaat dari LPG yaitu digunakan untuk bahan bakar kompor, gas, dan mobil atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi yang kedua yaitu sering disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering juga sebagai bensin berat. Fraksi yang ketiga atau fraksi tengah yaitu dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah. Nah, manfaatnya yaitu sebagai bahan bakar pesawat jet. Yang keempat yaitu fraksi yang sering disebut juga solar, yaitu digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Nah, yang kelima yaitu fraksi yang sering disebut residu yang berisi hidrokarbon, rantai panjang yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai
aspal, dan lilin. Yang ketujuh ada pelumas. Pelumas memiliki sifat yang licin dan dapat melumasi sehingga pemanfaatan senyawa ini yaitu digunakan sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan. Yang kedelapan yaitu ada aspal. Aspal merupakan hasil residu dari pengolahan minyak bumi, di mana residu ini dihasilkan dari sisa destilasi minyak mentah. Nah, aspal ini memiliki titik didih 500, sehingga pada pemanasan di bawah suhu tersebut, aspal akan tetap tidak menguap. Manfaat dari aspal yaitu bisa digunakan dalam pembuatan jalan raya dan dapat digunakan sebagai isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aprilian Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutu bensin dan nilai oktan. Bensin merupakan salah satu fraksi minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin dan segala jenis kendaraan. Nah, bahan utama penyusun bensin adalah N-heptana dan isooktana atau 2,2,4 trimetilpentana. Nah, ini adalah rumus struktur N-heptana dan isooktana. N-heptana adalah alkana yang mempunyai rantai karbon yang lurus sehingga mempunyai sifat yang mudah terbakar. Sedangkan isooktana adalah alkana rantai cabang sehingga mempunyai sifat yang tidak mudah terbakar. Nilai oktan. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut angka oktan. Nah, semakin tinggi angka oktan bensin, maka semakin baik pula mutu bensin tersebut. Bilangan oktan menyatakan kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan atau knocking saat terbakar dalam mesin. Ketukan pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat, sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin yang menyebabkan kerusakan mesin. Nah, N-heptana diberi nilai oktan 0 karena menimbulkan knocking yang sangat hebat. Sedangkan isooktana diberi nilai oktan 100 karena menimbulkan sedikit knocking atau bahkan tidak menimbulkan knocking sama sekali. Angka oktan 90 artinya mengandung isooktan 90% dan 10% N-heptana. Jika angka oktannya 80, maka mengandung isooktan 80% dan sisanya adalah N-heptana. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sekali bahan bakar mesin yang ada di sekitar kita. Lalu, apa sih perbedaannya? Apa perbedaan antara premium, pertalite, dan pertamax? Nah, kita mulai dari premium. Premium memiliki kandungan oktan 88, sedangkan pertalite 90, pertamax 92, dan pertamax plus itu 95. Nah, premium memiliki harga yang lebih murah dibandingkan BBM lain karena memiliki subsidi harga dari pemerintah. Sedangkan pertalite memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan premium, tetapi lebih mahal dari pertamax dan pertamax plus. Nah, untuk pertamax, harga sesuai dengan harga internasional atau tidak disubsidi oleh pemerintah. Pertamax plus juga sama. Nah, premium memiliki dampak kurang baik terhadap komponen mesin, sehingga lebih cepat diganti. Sedangkan pertalite memiliki kualitas pembakaran yang lebih baik dibandingkan premium. Nah, untuk pertamax, pembakarannya sempurna, lebih baik dibandingkan premium dan pertalite. Nah, untuk pertamax plus, itu memiliki hasil pembakaran paling sempurna. Nah, hasil pembakaran premium memiliki dampak polusi udara lebih besar, sedangkan pertalite memiliki dampak polusi udara lebih kecil. Nah, untuk pertamax itu memiliki dampak polusi udara jauh lebih kecil, sama dengan pertamax plus. Untuk premium berwarna kuning, pertalite berwarna hijau terang, pertamax berwarna biru kehijauan, dan pertamax plus berwarna merah. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, itu ada penambahan tetraethyl lead atau TEL. Penggunaan TEL ini menghasilkan partikel timbal di udara. Nah, yang kedua, ada metil tersier butyl ether atau MTBE.
Penggunaan MTBE ini tidak ramah lingkungan karena mikroorganisme sulit menguraikan. Dan yang ketiga itu etanol. Etanol merupakan zat aditif yang digunakan pada bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Di dalam bahan bakar yang digunakan kendaraan, gas buangannya keluar dari knalpot dan mencemari udara sampai-sampai dapat menyebabkan menipisnya lubang ozon. Gas yang terkandung di dalam bahan bakar ini adalah hidrokarbon, monoksida karbon, dan lain-lain. Gas pembuangan ini tidak mencemari udara saja, tapi dapat memberikan dampak mengerikan bagi kesehatan pernapasan, hingga paling mengerikan adalah kematian.